Krisanti dengan NPM 1901011098. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait UTS Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit pengertian pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 adalah istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidik untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi, baik secara fisik maupun ke dalam pembelajarannya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait UTS Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jadi, konsep Merdeka Belajar sangat berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan dalam pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para peserta didik. Ada beberapa konsep yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya itu bukan hanya sebanyak apa peserta didik mendapatkan nilai melalui tugas dari guru, tetapi bagaimana peserta didik mampu berpikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya. Konsep yang kedua yaitu survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia yaitu investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait dengan kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar saja, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Konsep yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Merupakan suatu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar, yaitu dengan adanya perluasan penilaian hasil belajar peserta didik, yang mana tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Konsep keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidik yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Dengan ini, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Pertanyaan kedua yaitu, apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Jadi, keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama. Sebelum memulai setiap kegiatan, setiap orang pasti memiliki perencanaan. Hal tersebut karena dengan perencanaan, kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang akan berjalan dengan baik. Tanpa perencanaan, kegiatan yang harus dilakukan dengan baik dapat berubah menjadi berantakan karena tidak memiliki gambaran tentang kegiatan yang kita lakukan. Bagi seorang pendidik, merencanakan kegiatan pembelajaran yaitu suatu hal yang wajib dilakukan demi suksesnya pembelajaran yang akan dilakukan. Di dalam rancangan pembelajaran 4.0, terutama dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, adalah dengan memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, agar bisa dapat menarik perhatian peserta didik. Setiap guru menampilkan sebuah gambar atau video dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, dan peserta didik bisa mengamati dan memahami gambar atau video tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Setiap guru harus berani untuk melakukan kontekstualisasi dengan kultur pembelajaran di era pendidikan 4.0. Maka sangat diperlukan strategi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam merancang strategi pendidikan 4.0, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik, yaitu isi materi dan tujuan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar atau KD. Yang
dan indikator yang akan dicapai. Dalam hal ini, ada dua strategi yang dapat digunakan, yaitu exposition discovery learning, group individual learning. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pengembangannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Dalam pendidikan saat ini, penggunaan media pembelajaran sangat membantu proses pelaksanaan belajar mengajar, mulai dari buku sampai dengan perangkat elektronik. Khususnya dalam era 4.0 yang sering digunakan adalah dengan berbasis online seperti e-book, e-learning, web, media sosial, dan lainnya. Media dalam pembelajaran sangat berperan sebagai kontribusi materi pembelajaran. Sebagai materi yang diterima pendidik tidak akan terlepas dari kerja media yang digunakan. Media ini tidak hanya untuk mempermudah pendidik dalam menerima pengetahuan, tetapi juga membantu peserta didik dalam memahami pengetahuan tersebut. Landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dilaksanakan dengan bijaksana dan hikmah supaya pendidik dan peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana pembelajaran yang edukatif dan kondusif. Media pembelajaran perspektif Al-Quran dan Hadis dapat dipandang dengan klarifikasikan menjadi media audiovisual dan media audiovisual. Jadi, manfaat media pembelajaran yang digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan era 4.0 yaitu laptop, handphone, dan komputer. Kemudian apa saja aplikasi yang bisa digunakan yaitu adalah e-learning dan Google Classroom. Kedua media ini dapat membantu presensi materi yang berupa film, video, forum diskusi, serta tempat pengajuan tugas. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Apa pendapat saya? Tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Melakukan proses pembelajaran di era pandemi saat ini yaitu merupakan suatu tantangan yang baru bagi dunia pendidikan. Saat ini pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan yang sering disebut dengan daring. Penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik itu sendiri. Evaluasi pada dasarnya yaitu memberikan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Kegiatan evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan adil dan tanpa berpihak pada salah satu individu. Guru harus melaksanakan evaluasi pada pembelajaran secara adil dan berdasarkan pada kemampuan murni dari yang bersangkutan. Evaluasi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan bijaksana dan sesuai dengan hasil dari pembelajaran peserta didik. Evaluasi selanjutnya dari daring yaitu tentang sarana pembelajaran. Kondisi pandemi yang darurat memaksa sekolah-sekolah untuk menerapkan kurikulum darurat dengan kesiapan sarana pembelajaran yang darurat pula, sehingga guru akan kesulitan untuk melakukan pembelajaran karena belum menyiapkan bekal untuk pembelajaran. Dari evaluasi tersebut, maka kegiatan pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan oleh peserta didik, guru, dan juga orang tua. Meskipun dilaksanakan dengan situasi dan kondisi masa pandemi, pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan mematuhi protokol dan kesehatan sesuai pemerintah. Cukup sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.